Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pemakaian Excel untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan matriks supaya tidak selamanya manual. Kalau masih 2 batang atau 3 batang sih masih bisa manual, tapi kalau sudah mencapai banyak sekali elemen, karena kalau grid itu kan balok-balok yang saling bersilangan. Nah, sedangkan di struktur itu kan jarang sekali kalau kita ketemu permasalahan dengan hanya terdiri dari 2 balok, hampir tidak ada yang seperti itu. Minimal itu ada 4 balok atau 8 balok, seperti itu. Jadi minimal paling sedikit itu 4 balok kalau kita bicara struktur balok silang. Nah, sekarang di contoh soal kemarin kita hanya punya 2 balok. Oleh karena itu saya mau mencontohkan dengan 2 balok itu bagaimana cara menghitung Excelnya. Nah, nantinya kalau menghadapi case yang lebih besar, artinya jumlah baloknya lebih banyak, maka tinggal menambahkan jumlah elemennya saja, karena hitungannya pakai Excel kan berulang. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi saya punya case seperti ini ya. Case-nya ada 2 batang. Ini seperti di buku. Ini elemen 1 propertinya seperti ini, elemen 2 propertinya seperti ini, A-nya sekian, I-nya sekian, X-nya sekian. Kemudian ini properties materialnya. Dan nah, yang pertama adalah kelakuan lokal dulu. Kelakuan lokal elemen. Kita hitung per elemen. Kita mulai dari elemen 1. Nah, untuk pengisiannya bisa dilihat di slide yang terakhir. Nah, disesuaikan dengan itu pengisiannya. Masukkan satu persatu. Karena ini masih menghitung untuk elemen 1, jangan lupa kita input L dan alfanya dulu. L-nya adalah panjang batangnya 5000 mili, alfanya 0. Nah, baru kita masukkan kelakuan elemennya. Nah, waktu pembuatan matriks kelakuan lokal tidak perlu diketik semua, karena ini kan berpola ya, sebenarnya berulang. Jadi cukup bikin satu saja. Kemudian, nah seperti itu kan, minus, nah seperti itu, karena itu berulang. Kemudian dilanjutkan matriks transformasi. Itu alfanya sekian. Nah, elemen 1 lihat di slide seperti itu ya, cosin, main sin, cos. Jangan lupa dilihat dulu apakah radians atau degrees, ini tergantung settingan masing-masing Excelnya. Kalau di Excel saya set sebagai radians.
Selanjutnya adalah matriks kakuan global. Kakuan global adalah perkalian dari transformasi dikalikan kekakuan lokal dan dikalikan dengan matriks transformasi lagi. Nah, untuk perkalian matriks itu seperti ini, pakai M-mult. Kemudian dituliskan berurutan M-mult. Tapi M-mult ini hanya berlaku untuk 2 matriks, perkalian 2 matriks. Jadi kalau mengalikan 3 matriks ya harus M-multnya 2 kali. Kemudian ketika akan melakukan menghasilkan, kalau biasanya penghitungan di Excel itu diakhiri dengan enter. Kalau matriks ini perbedaannya adalah diblok dulu hasilnya, diblok dulu lahan yang untuk hasilnya, kemudian masukkan rumusnya di sel pertama, kemudian untuk mengeluarkan hasilnya bukan enter tapi Ctrl Shift Enter ditekan bersamaan. Oke, saya ulangi lagi di elemen 2 ya, karena ini 2 elemen, jadi elemen 2 dilakukan penghitungan yang sama. Nah, kalau kita sudah bikin di satu elemen, selanjutnya bisa kita lakukan dengan mengcopy. Tetapi ketika mau dipaste, range yang diblok adalah satu isian matriksnya, jadi sejumlah matriksnya. Nah, ini saya kunci dulu supaya bisa di copy ya, karena yang tidak berubah-berubah kan E dan G nya, sedangkan I nya berubah mengikuti elemen. Nah, kemudian saya paste. Nah, kalau mau mengcopy matriks harus diblok sebanyak jumlah matriksnya. Nah, ini dicek sudah oke semua, cocok semua dengan rumus. Begitu juga untuk matriks transformasi. Nah, ini kalau saya pakai decrease hasilnya akan salah. Ini saya set sebagai radians. Nah, ini kalau mau mengalihkan ya, sekali lagi kalau mau mengalihkan itu, kalau kita sudah bikin ya, kalau mau mengcopy rumus, blok dulu sejumlah matriks, kemudian baru di copy. Nah, untuk beberapa elemen, kalau terdiri dari beberapa elemen itu tinggal diberikan di sampingnya saja. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah overall stiffness matrix. Nah, untuk bisa menyelesaikan matrix overall ini kan kita butuh posisi plottingnya per nodalnya. Jadi supaya tidak membingungkan, kita buat dari awal. Jadi dari masing-masing elemen dibuat dulu posisi nodal-nodalnya. Kita tentukan dulu I dan J nya, kemudian dibuat MX1, MY1, H1, MX2, MY2, H2. Nah, untuk membuat yang sebelah sisi vertikal ini kita bisa pakai transpose supaya tidak terlalu banyak mengetik. Nah, itu. Kemudian tinggal di copy ke bawah. Begitu juga untuk transposnya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang elemen 2. Di elemen 2 tadi 2 ke 3 ya, I nya 2, J nya 3.
ya. Selanjutnya bisa kita isikan di matrix overallnya, jadi nanti tinggal plotting aja, tinggal memindahkan angka. Nah, ini sama juga kita pakai transpose. Ini step yang sama dengan teori-teori sebelumnya. Caranya sama, tinggal memindahkan saja dengan posisi yang tidak berubah. Nah, supaya mudah kita lakukan dari yang bukan kombinasi. Kemudian yang bersinggungan atau berpotongan adalah nodal 2. Jadi dijumlahkan. Kita isikan nodal matrix force-nya. Kemudian kita isikan matrix displacement-nya. Oke, setelah itu adalah rearrangement, atau kita kelompokkan mana yang ada angkanya, mana yang tidak ada angkanya. Nah, kalau dilihat di case ini nodal 2 yang tidak ada tumpuannya, jadi nodal 2 ini mx nya 0, md nya 0, dan ada beban minus 5 kN. Jadi kita urutkan, sedangkan nodal 1 dan nodal 3 adalah nodal-nodal tumpuan, jadi itu sekelompok juga. Nah, kita bisa pakai plottingnya dengan displacement. Atau supaya lebih mudah, disamakan saja dengan yang sebelumnya, yaitu memakai yang gaya. Oke, selanjutnya bisa kita isikan.
Kita copy ke bawah untuk mengisi angka-angka yang memang ada isinya. Nah, di nodal 2 tidak ada momen ya, jadi hanya ada gaya. Karena satuannya MPa jadi Newton milimeter, kita samakan saja, berarti gayanya kita konversi ke Newton, minus 5000. Nah, yang lain karena ditumpahkan 0 semua. Oke, step selanjutnya bisa dihitung unknown displacement-nya ya. Jadi yang tidak diketahui kan hanya 3 variabel itu. Jadi hanya kita ambil ini. Tinggal di copy saja. Nah, kemudian untuk variabel displacement yang harus dihitung, jangan lupa harus dihitung dengan inverse. Jadi perkalian inverse dengan matriks gayanya. Bisa dilanjutkan dengan unknown reaction. Oke, untuk unknown reaction sudah didapatkan. Nah, step berikutnya adalah gaya batang sampai dengan penggambaran diagram-diagram gaya. Saya pikir sebagian besar sudah saya berikan, stepnya bisa dilanjutkan sendiri, begitu juga bisa dikembangkan sendiri kalau elemennya banyak sekali. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.